Cerita dimulai dengan menampilkan seorang putri konglomerat bernama Lalin yang baru saja bangun tidur dan langsung menyadari bahwa ini bukan kamarnya sendiri. Ia menatap pakaian di atas ranjang dengan ketakutan. Ketika ia menoleh ke samping, ia melihat seorang pria di sebelahnya juga baru bangun. Keduanya saling memandang dengan terkejut lalu berteriak keras. Lalin dengan cepat menendang pria itu dari ranjang dan mengambil bantal untuk mengusirnya agar segera pergi. Mereka berdua terbangun dalam situasi yang membingungkan dan tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalin mencoba mengingat kembali kejadian semalam. Ia bersama beberapa temannya menghadiri pesta perpisahan lajang sahabatnya, Fang, di sebuah restoran. Di sana Lalin bertemu dengan Pokpong. Keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Pokpong sendiri adalah pelayan di pesta tersebut. Ia datang atas permintaan sahabat dekatnya. Sebenarnya Pokpong tidak menyukai pekerjaan itu. Namun demi membantu sahabatnya mendapatkan uang, ia terpaksa menyetujui. Dengan tubuh berotot yang memukau dan aura maskulin yang menawan, Pokpong berhasil membuat para wanita di sana bersorak kegirangan. Hanya Lalin yang tampak tidak peduli. Ia duduk menyendiri sambil minum, dengan wajah sedih yang jelas terlihat. Hal itu dikarenakan hari itu ayah Lalin mengumumkan bahwa ia akan segera pensiun dan akan menyerahkan posisi ketua perusahaan kepada anak perempuan dari istri barunya, yaitu Nat. Keputusan itu membuat Lalin sangat marah. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya bisa mengambil keputusan seperti itu. Sementara ia juga anak perempuan ayahnya dan telah banyak berkontribusi untuk perusahaan. Ia merasa dirinya jauh lebih layak dibandingkan Nat. Bahkan ibunya turut membangun perusahaan tersebut, sehingga Lalin tidak bisa menerima jika perusahaan diserahkan kepada orang lain. Namun, ayahnya memberikan alasan yang sulit diterima. Ia berkata bahwa karena Nat sudah menikah, maka Nat akan memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan. Jika Lalin ingin mengambil alih perusahaan, ia harus segera membawa pulang seorang suami. Padahal Lalin sendiri masih lajang dan bahkan belum punya pacar. Sahabatnya datang menghibur, sehingga mood Lalin sedikit membaik. Saat itu Lalin menoleh dan melihat Pokpong membawa hidangan ke mejanya. Pandangan mereka pun bertemu, dan Lalin tiba-tiba merasa tertarik pada pria di depannya. Setelah pesta usai dan semua orang pulang, Lalin yang terlalu mabuk duduk di kursi luar lalu berdiri dengan langkah sempoyongan. Pokpong yang lewat melihatnya dan tersenyum ramah, lalu segera berlari menolong ketika melihat Lalin hampir terjatuh. Pokpong dengan perhatian bertanya apakah Lalin baik-baik saja. Lalin secara tidak langsung meminta Pokpong untuk mengantarnya pulang. Setelah berhasil membawa Lalin ke kamar, Pokpong berniat pergi, namun Lalin menahan tangannya dan memintanya untuk tetap tinggal dan minum bersama. Akhirnya mereka melanjutkan minum sambil menari bersama. Dalam keadaan mabuk, keduanya menari dengan sangat gembira dan bahagia hingga kelelahan dan jatuh ke sofa. Dalam tatapan mata yang sudah diliputi cinta, keduanya tidak bisa menahan diri dan saling berciuman penuh gairah. Akhirnya, seperti yang sudah diduga, mereka bercinta di kamar tersebut, dipengaruhi oleh alkohol, dan tidak saling melepaskan. Lalin pun pulang ke rumah, namun dalam kepalanya terus terngiang-ngiang kejadian semalam. Ia tanpa sadar tersenyum bahagia, namun seketika sadar dan menyesal, merasa bahwa sebaiknya ia melupakan kejadian memalukan itu. Sesampainya di rumah, Lalin berusaha mengendap-endap ke kamarnya, tetapi keluarganya ternyata sudah menunggunya dengan lengkap. Mereka bahkan bertanya kemana Lalin semalam sehingga tidak pulang. Saat Lalin belum menemukan alasan, ibu tiri dan Nat yang duduk di sampingnya terus menyindirnya. Saat itu Lalin langsung berkata bahwa ia semalam bersama pacarnya. Semua orang terkejut mendengar pengakuan bahwa Lalin sudah punya pacar. Nat bahkan menertawakan dan menuduh Lalin berbohong, karena semua orang tahu Lalin belum pernah punya kekasih. Dengan penuh gengsi, Lalin berkata, "Bukan hanya aku sudah lama punya pacar, kami bahkan akan segera menikah." Selesai berkata demikian, ia langsung menyesal. Semua orang terdiam mendengar pengumuman itu. Nat ingin memastikan kebenarannya dan meminta Lalin membawa pacarnya besok untuk dikenalkan kepada keluarga, mumpung akan menjadi bagian dari keluarga.
ayah Lalin pun setuju dan memerintahkan Lalin untuk membawa pacarnya besok. Lalin hanya bisa terdiam, menyesali ucapannya sendiri. Dari mana ia harus mencari pacar? Lalin lalu menelepon teman-temannya untuk meminta bantuan mencari pacar, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Saat itu ia menemukan sebuah kantong hitam kecil di tasnya, milik pria semalam. Lalin pun mendapat ide nekat. Ia segera bertemu teman-temannya, menceritakan semuanya dan meminta bantuan menghubungi Pokpong. Di sisi lain, Pokpong juga bertemu Tat untuk meminta bantuan mencari kantong hitam yang hilang. Keduanya memang berniat saling mencari. Lalin baru bertemu Pokpong sekali, namun kini ia ingin menikahi pria itu. Ia menggunakan kantong milik Pokpong sebagai senjata dan mengancam Pokpong jika Pokpong tidak setuju, Pokpong tidak akan mendapatkan barangnya kembali. Lalin benar-benar sudah kehabisan akal, namun Pokpong tidak mudah menerima permintaan Lalin. Pokpong menolak mentah-mentah permintaan itu. Ia bahkan berkata bahwa Lalin keterlaluan, pagi tadi masih mengusir dan memukulnya, sekarang malah ingin menikah. Pokpong meminta kembali barangnya, namun Lalin dengan cepat menyembunyikannya di dadanya. Menantang Pokpong, yakin Pokpong tidak akan berani berbuat apa-apa. Di luar dugaan Lalin, Pokpong justru dengan sigap mendekatinya dan berusaha mengambil kembali barangnya, yang ternyata adalah mutiara mahal milik Pokpong. Lalin pun refleks menghalangi dan terjadi perebutan yang membuat Lalin semakin gugup. Saat mutiara hampir diambil, Lalin berteriak minta tolong, sehingga orang-orang di sekitar hendak memukul Pokpong. Dalam situasi canggung itu, Pokpong akhirnya menyerah. Lalin lalu berkata pada Pokpong, jika ingin mendapatkan kembali mutiaranya, Pokpong harus datang ke hotel besok untuk dikenalkan pada ayahnya. Demi bisa menjadi pewaris perusahaan keluarga, sang putri konglomerat pun nekat menyewa seorang penjual mutiara untuk pura-pura menikah dengannya. Namun ia tak menyangka, pria yang ia sewa ternyata adalah seorang konglomerat muda kaya raya. Hari berikutnya seluruh keluarga sudah berkumpul menunggu Lalin membawa pacarnya. Lalin mengenakan gaun hitam, gelisah menunggu Pokpong di luar hotel. Ia kecewa karena Pokpong tak kunjung datang. Akhirnya ia pun naik sendirian ke atas untuk menemui ayahnya. Ia murung membayangkan ibu tiri dan Nat akan mengejeknya, sementara ayahnya akan memarahinya karena pacarnya tidak datang. Ia ditegur karena dianggap terlalu emosional dan tidak rasional. Lalin semakin sedih, namun tepat saat ayahnya hendak pergi, Pokpong muncul di pintu. Untunglah Pokpong datang sesuai rencana. Lalin begitu bahagia melihatnya. Pokpong meminta maaf karena terlambat dan langsung menunjukkan sikap romantis di depan semua orang, membuat ibu tiri yang duduk di depan mereka merasa panas hati dan yakin mereka hanya berakting. Ketika ayah Lalin bertanya tentang pekerjaan Pokpong, Lalin hendak membantu menjawab, namun Pokpong menahannya. Pokpong berkata bahwa keluarganya berinvestasi di bidang properti dan memiliki peternakan mutiara di banyak negara. Ia juga menceritakan tentang investasi keluarga mereka di bisnis mutiara. Meski pihak keluarga perempuan meragukan, Pokpong menjawab setiap pertanyaan dengan meyakinkan sehingga tidak ada celah untuk mencela. Lalin pun tersenyum dan bekerja sama dengannya. Ibu tiri tetap tidak percaya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat mereka keluar, Lalin bertanya, apakah cerita tentang mutiara itu benar? Pokpong dengan santai mengatakan bahwa ia hanya berbohong dan mengarang cerita dari film yang pernah ia tonton. Namun Lalin tidak yakin dengan ekspresi Pokpong. Pokpong ingin segera menyelesaikan semuanya, tetapi Lalin tentu saja tidak akan membiarkan Pokpong pergi begitu saja. Ia harus menikah agar bisa mengelola perusahaan, dan Lalin pun bertekad untuk tidak membiarkan keluarga ibu tirinya hidup nyaman. Ia ingin Pokpong membantunya menghadapi ibu tiri dan berjanji akan membayar Pokpong banyak uang. Lalin menawarkan Pokpong untuk menikah selama 2 bulan dan akan membayar 2 juta baht per bulan, plus uang saku dan fasilitas lengkap. Karena Pokpong tidak menjawab, Lalin mengira Pokpong belum pernah melihat uang sebanyak itu dan sedang bahagia. Padahal ia tidak tahu bahwa Pokpong tidak peduli dengan uang, mutiara yang dipegang Lalin nilainya jauh lebih besar. Keesokan harinya, Lalin memberikan kontrak pernikahan pada Pokpong. Dalam kontrak itu terdapat syarat seperti tidak boleh ada keintiman, harus tidur terpisah,
Pokpong harus merawat Lalin dengan baik, dan setelah kontrak selesai, Pokpong harus menghilang dari kehidupan Lalin. Pokpong merasa seperti menandatangani kontrak budak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Lalin sudah memutuskan. Setelah kontrak ditandatangani, ayah Lalin tetap menganggap Pokpong penipu, meski tidak setuju dengan pernikahan itu. Tetap memutuskan akan mengadakan pernikahan untuk Lalin dan Pokpong. Pada hari pernikahan, seluruh keluarga besar sudah berkumpul menanti mempelai. Namun Pokpong tidak kunjung muncul. Ibu tiri dan Nat semakin senang bisa mengejek Lalin. Lalin hanya bisa cemas menunggu. Jika Pokpong tidak datang, semuanya akan hancur. Uang kontrak sudah ditransfer, tapi orangnya tidak muncul. Saat semua orang bersiap membatalkan pernikahan, Pokpong akhirnya datang. Ia tidak datang sendiri, tetapi membawa seorang pria jahat yang ternyata adalah suruhan dari Tul, suami Nat, yang ingin menggagalkan pernikahan dengan menyebabkan kecelakaan agar Pokpong tidak bisa menikahi Lalin. Tul tentu saja menyangkal, namun Pokpong berhasil membongkar rencana liciknya. Ayah Lalin yang tidak ingin kehilangan muka akhirnya tidak memperpanjang masalah. Meski Lalin sangat tidak terima, pernikahan pun akhirnya tetap berlangsung. Di hadapan semua orang, Lalin dan Pokpong saling memasangkan cincin, secara resmi menjadi suami istri. Kehidupan pernikahan mereka selama 2 bulan pun dimulai. Jika mereka bisa bertahan selama 2 bulan, Lalin resmi menjadi pewaris perusahaan. Setelah itu mereka akan berpisah seolah-olah tidak saling kenal. Tapi kenyataannya tidak semudah yang Lalin bayangkan. Pada malam pertama, Lalin berteriak di kamar mandi karena melihat kecoa. Pokpong yang ingin membantu juga takut dan ikut berteriak. Meski Pokpong kaya raya, ini kali pertama ia melihat kecoa dan sama-sama ketakutan sampai berdiri di atas meja. Saat mereka tidak tahu harus berbuat apa, kecoa itu malah terbang membuat mereka saling berpelukan. Tanpa sadar melanggar aturan tidak boleh bersentuhan. Dalam situasi genting, mana bisa menghindari? Saat Lalin hendak bangun, ia melihat kecoa menempel di kepala Pokpong. Pokpong ketakutan tidak berani bergerak. Lalin pun memberanikan diri mengambil sikat dan memukul kecoa itu. Mereka berdua menjerit keras. Ibu tiri yang menguping di luar kaget mendengarnya. Ia memang selalu curiga bahwa pernikahan ini hanya sandiwara. Setelah kecoa mati, mereka berdua lari ke kamar tidur. Lalin dengan perhatian merawat Pokpong. Pokpong yang jeli melihat bayangan seseorang di balik pintu. Ia berkata pada Lalin bahwa ada yang menguping. Pokpong lalu menghitung mundur, lalu membanting pintu dengan keras, membuat ibu tiri kesal dan pergi. Melihat ibu tirinya pergi, mereka tak bisa menahan tawa. Pokpong adalah orang yang ceria. Sejak bertemu Pokpong, Lalin jadi sering tersenyum bahagia. Malam itu, Lalin bermimpi Pokpong hendak macam-macam padanya, lalu terbangun dan memukul Pokpong yang sedang tidur. Pokpong kebingungan, tak mengerti apa yang terjadi, sudah kena bantai bantal pula. Pokpong berusaha menjelaskan, namun Lalin tetap mengomel dan menuduh Pokpong ingin melanggar kontrak. Setelah itu, Lalin membungkus diri dengan selimut, sementara Pokpong hanya bisa pasrah. Selama ini, kecuali malam mabuk bersama Pokpong, Lalin belum pernah tidur sekamar dengan pria, sehingga ia sangat gugup dan tegang. Teman-temannya yang tahu pernikahan ini palsu memberinya berbagai alat perlindungan diri, mulai dari semprotan merica, alat kejut listrik, rantai baja, bahkan jimat. Lalin merasa ia harus waspada karena Pokpong tetaplah pria. Jika Pokpong tiba-tiba liar, sebagai perempuan ia harus bisa melindungi diri. Melihat Pokpong tidur lelap, Lalin tetap merasa was-was. Pagi harinya, saat Pokpong bangun dan melihat Lalin tidur di ranjang tanpa selimut, ia berniat menarikkan selimut untuk Lalin. Namun Lalin terbangun dan mengira Pokpong hendak berbuat macam-macam. Ia langsung menyemprotkan semprotan merica ke arah Pokpong. Tetapi sialnya semprotan itu malah mengenai matanya sendiri. Matanya pun terasa perih dan ia menjerit kesakitan. Pokpong tidak bisa menahan tawa, merasa Lalin sangat lucu. Ia mengambil kain dan dengan lembut mengelap mata Lalin, lalu bertanya apakah Lalin sudah merasa lebih baik, matanya masih sakit atau tidak. Setelah Lalin berkata ia baik-baik saja, Pokpong baru merasa lega. Melihat Lalin seperti itu, Pokpong mulai merasakan sesuatu yang berbeda, tak bisa menyembunyikan senyum bahagia.
Mereka berdua pun turun makan pagi bersama, bergandengan tangan. Keluarga sudah menunggu dan tampak tidak senang dengan pasangan pengantin baru ini. Ayah Lalin marah, menegur karena dianggap tidak sopan membiarkan orang tua menunggu makan. Orang-orang di sekitar ikut menyindir bahwa Pokpong tidak selevel dengan keluarga mereka, membuat ayah Lalin semakin marah dan memaki Lalin karena memilih suami yang tidak punya kemampuan. Lalin ingin membela Pokpong, tapi ayahnya sudah tidak mau mendengarkan sehingga orang di sebelahnya mencegah Lalin bicara. Setelah itu, Lalin berpesan pada Pokpong agar tetap di rumah, tidak keluar atau menimbulkan masalah. Jika ada apa-apa, Pokpong harus segera menghubunginya. Namun Pokpong berkata, sekarang mereka satu perahu, urusan Lalin adalah urusannya juga. Ia ingin berbagi segalanya dengan Lalin. Pokpong berkata dengan tulus, membuat Lalin terharu. Setelah Lalin bekerja, Pokpong mengobrol dan memasak bersama asisten rumah tangga dengan ceria. Ia tahu Nat, anak ibu tiri, sedang mengawasi, sehingga Pokpong sengaja bercanda agar Nat merekam dan melapor pada Lalin. Lalu menambah bumbu cerita bahwa Pokpong tidak pantas jadi orang kaya karena makan bersama asisten rumah tangga. Lalin merasa cemas dan langsung pulang menemui Pokpong setelah kerja. Ia menegur Pokpong kenapa berbuat mencolok seperti itu. Bagaimana mungkin keluarga dengan peternakan mutiara yang kaya raya bisa bersikap seperti itu? Pasti akan menimbulkan kecurigaan. Hanya karena Pokpong makan bersama asisten rumah tangga, ayah Lalin menganggap Pokpong pria miskin dan berencana menyuap Pokpong dengan uang 10 juta baht agar menjauhi Lalin. Ayah Lalin yakin Pokpong akan tergiur dan pergi membawa uang itu, tidak tahu bahwa Pokpong sebenarnya seorang kaya raya. Ia bahkan berkata pada Lalin bahwa suaminya sudah kabur membawa uang itu. Keluarga ibu tiri pun ikut berpura-pura menghibur Lalin, berakting seolah-olah peduli. Namun tiba-tiba Pokpong muncul dari belakang, mengejutkan semua orang terutama ayah Lalin yang ternganga. Pokpong mengembalikan cek 10 juta itu dan berkata, orang seperti saya, uang pun tidak bisa membeli saya. Melihat itu, ayah Lalin semakin marah dan mengusir Pokpong lagi dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Namun Pokpong tidak gentar. Ia berkata agar ayah Lalin jangan menilai orang dari penampilan luar, dan ia akan membuktikan bahwa ia layak mendampingi Lalin dan bisa membahagiakan Lalin. Ayah Lalin akhirnya memberi kesempatan pada Pokpong untuk membuktikan kemampuannya. Jika sebelum pemilihan ketua baru ia tidak bisa membuktikan diri, maka Pokpong dan Lalin harus berpisah. Setelah perdebatan panas antara ayah dan Pokpong, Lalin mulai merasa Pokpong bukanlah orang sederhana seperti yang ia pikirkan. Tatapan penuh keyakinan dari Pokpong membuat Lalin percaya Pokpong akan membuktikan dirinya. Saat mereka kembali ke kamar, Lalin pura-pura tidur. Pokpong pun mengungkapkan isi hatinya. Ia berjanji akan membantu Lalin mendapatkan posisi di perusahaan dalam 2 bulan. Ia ingin diakui oleh Lalin dan keluarganya, meski hanya sebagai pemuda miskin, agar mereka tahu bahwa seseorang harus dinilai dari sifat, bukan dari harta. Lalin yang ternyata belum tidur, sangat terharu mendengar kata-kata tulus Pokpong. Selama ini, sejak ibunya meninggal, Lalin harus melawan keluarga ibu tiri sendirian. Tak ada yang benar-benar peduli padanya. Melihat ketulusan Pokpong, Lalin pun makin menyukainya. Keesokan harinya, ayah Lalin dan Tul telah menyiapkan rencana menjebak Pokpong. Tul pura-pura lupa ponselnya di rumah dan meminta Pokpong mengantarkannya ke acara lelang. Setelah tiba, Tul mengajak Pokpong ikut acara, lalu menyuruh pelayan diam-diam memasukkan bros mutiara ke saku Pokpong untuk menuduhnya mencuri. Mereka ingin mempermalukan Pokpong di hadapan orang banyak. Jika rencana berhasil, Pokpong akan dituduh mencuri dan dipenjara. Saat Tul pulang dari acara, ayah Lalin mengira rencana berhasil dan sudah menyiapkan pesta. Tiba-tiba Pokpong datang. Semua terkejut mengapa Pokpong tidak ditahan polisi. Pokpong pun menjelaskan bahwa memang ada yang berusaha menjebaknya, tapi gagal. Asisten ayah Lalin muncul dan menceritakan semuanya. Atas perintah ayah Lalin, ia memantau kejadian di lelang. Bros mutiara memang sengaja dimasukkan ke saku Pokpong, tetapi Pokpong sudah tahu dan justru mengembalikannya ke saku Tul. Saat diperiksa, bros itu ditemukan di saku Tul, membuat orang-orang heboh.
Pemilik merek bros hendak memperjelas, namun Pokpong muncul sebagai ahli mutiara. Ia tahu mana yang asli dan palsu. Bros yang dibawa ternyata palsu. Dengan argumen tajam, Pokpong membuktikan segalanya sehingga semua orang kagum. Pemilik merek langsung dibawa untuk diselidiki kasus pemalsuan. Tul pun selamat dari hukuman, dan Pokpong jadi terkenal sebagai orang yang cerdas dan teliti. Asisten Pokpong bahkan berkata bahwa Pokpong dan Tul sudah bersepakat berakting bersama. Bukan benar-benar ingin menjatuhkan Pokpong, tetapi bekerja sama untuk membongkar sindikat barang palsu. Pokpong sengaja tidak mempermalukan Tul di depan umum. Ayah Lalin dan keluarga Ibu Tiri sangat kesal karena situasi berbalik, namun tak bisa berbuat apa-apa selain menyalahkan Tul. Setelah kejadian ini, Lalin makin menyukai Pokpong. Ia pun mengajak Pokpong keluar merayakan kemenangan karena membuat orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka malu. Dalam kencan romantis itu, Pokpong mengenakan jas rapi, Lalin pun berdandan cantik. Mereka benar-benar seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Keduanya mengakui ini adalah kencan pertama sejak mereka saling mengenal. Lalin yang sedang bahagia jadi minum banyak, kadang menangis, kadang tertawa keras, membuat Pokpong bingung. Lalin mengakui bahwa sejak ibunya tiada, ia selalu mendapat perlakuan tidak adil dan harus memikul semuanya sendiri. Hidupnya sangat melelahkan. Pokpong pun membiarkan Lalin bersandar di pundaknya dan tertidur. Ia berpikir, gadis kecil ini pasti sangat kuat dan tabah. Pokpong menggendong Lalin ke kamar, menidurkannya dan menyelimuti Lalin dengan lembut. Lalin yang sedang tidur memeluk Pokpong. Meski terlihat kuat, sebenarnya Lalin sangat rapuh. Pokpong duduk di sofa tempat dia tidur dan menatap Lalin sambil tersenyum bahagia. Ia merasa mulai saat ini, ia ingin menjaga Lalin, mendampingi, dan mendengar semua suka duka Lalin. Keesokan paginya, saat bangun dan tidak melihat Pokpong di kamar, Lalin mencarinya dan menemukan Pokpong sedang berolahraga. Sebagai pria, Pokpong memang sangat menarik saat berolahraga. Melihat tubuh berotot dengan perut kotak dan otot yang tegas, Lalin sampai terpana dan tanpa sadar mendekat. Pokpong menoleh dan bertanya apakah Lalin sedang mengintipnya. Lalin malu dan memalingkan muka, namun terpeleset dan hampir jatuh. Pokpong dengan sigap menangkap Lalin dalam pelukannya. Dalam pelukan Pokpong, Lalin terdiam menatap Pokpong. Mereka saling menatap lama tanpa berkata-kata. Pokpong lalu menurunkan Lalin dan memperlihatkan rekaman video yang ia ambil pada Lalin. Malam kemarin, saat mabuk, Lalin tanpa sadar menari. Dan setelah melihat rekaman itu, ia hanya bisa merasa malu dan berbalik memukul Pokpong. Dua orang itu pun saling berbalas godaan penuh kemesraan di taman. Tepat ketika Tul lewat dan melihat pemandangan itu, ia pun merasa cemburu. Ternyata Tul adalah pria yang dipilih ayah Lalin sebagai calon suami untuk Lalin, tapi telah ditolak olehnya. Meski Nat sudah menikah dengan Tul, Tul belum pernah berhenti memikirkan Lalin. Mengetahui bahwa Tul punya perasaan pada istrinya, Pokpong pun maju memberi peringatan. Barang milik orang lain sebaiknya jangan disentuh. Pokpong harus berhadapan dengan Tul, dan kini hadir pula menantu kedua sang ibu tiri, Vitsanu, yang baru saja kembali. Saat pertama kali bertemu, Vitsanu sudah menunjukkan sikap tidak suka dan meremehkan Pokpong. Vitsanu sengaja membawa semprotan disinfektan dan menyemprot Pokpong sambil mengejeknya kotor. Vitsanu memang tidak suka pada Pokpong, namun Pokpong juga bukan orang yang mudah diintimidasi. Dengan satu tangan, Pokpong berhasil menahan Vitsanu dan membalas perlakuannya. Ia merangkul Vitsanu, lalu mencubit dagunya sambil berkata, "Kenapa Vitsanu mirip anjing kecil, ya?" Pokpong sengaja mengusik Vitsanu lalu pergi begitu saja. Di perusahaan, Lalin menemukan bahwa Nat telah menggelapkan uang dana amal untuk kepentingan pribadi. Lalin lalu menggunakan temuan itu untuk mengancam Nat, memberinya waktu untuk menyelesaikan masalah itu sebelum ia melaporkannya pada ayah dan suaminya. Mengetahui hal ini, Nat pun pusing memikirkan cara untuk mengganti uang yang diambilnya. Tak disangka, keberuntungan berpihak pada mereka. Seorang teman lama ayah Lalin, Manun, menawarkan untuk menyumbang sejumlah besar uang ke dana amal itu. Tentu saja niat Manun tidak murni.
Karena perselisihan di masa lalu, Manun yang dulu sahabat ayah Lalin kini menjadi musuh, dan ia memang berniat membuat keluarga Lalin menderita. Lalin tidak tenang meninggalkan Pokpong di rumah, jadi ia menelepon untuk menanyakan keadaan. Tapi Pokpong meninggalkan ponselnya di rumah. Untungnya, asisten rumah tangga yang mengangkat telepon dan menceritakan apa yang terjadi, Pokpong dan Vitsanu telah janjian untuk keluar bersama. Mendengar itu, Lalin buru-buru pulang. Naluri seorang wanita membuatnya curiga ada sesuatu yang tidak beres. Setiba di rumah, Lalin menemui adiknya untuk menanyakan hal tersebut. Tapi adiknya malah sombong dan pergi. Lalin tidak sabar dan langsung mengambil pisau buah di meja, menodongkannya ke leher adiknya, memberinya waktu 3 detik untuk bicara, jika tidak ingin kehilangan suaminya. Karena takut, adiknya pun akhirnya mengaku bahwa Vitsanu telah membawa Pokpong ke tempat latihan tinju. Vitsanu ingin menantang Pokpong berkelahi 1 lawan 1 seperti 2 pria sejati, tapi pengecut seperti Vitsanu mana berani melawan Pokpong sendirian. Ia malah menyewa 3 petarung Muay Thai profesional untuk bersama-sama menyerang Pokpong. Meskipun Pokpong memiliki kemampuan bela diri yang baik, melawan 3 orang sekaligus tetap melelahkan dan membuat tenaganya habis. Apalagi jika terus-terusan dipukul, pasti akan terluka parah. Vitsanu yang berdiri di luar ring berteriak agar para petarung itu mengalahkan Pokpong dan menjanjikan hadiah besar kepada siapapun yang berhasil. Pokpong pun dipukuli hingga terkapar kesakitan di lantai ring. Vitsanu sangat senang dan tertawa puas. Untungnya Lalin datang tepat waktu. Ia memaki Vitsanu sebagai pengecut, lalu mengeluarkan pistol dan mengusir 3 petarung itu. Lalin menodongkan pistol ke arah Vitsanu, memaksa Vitsanu naik ke ring untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Pokpong. Kali ini, Pokpong hanya butuh 1 pukulan untuk membuat Vitsanu terkapar ketakutan di lantai ring. Vitsanu ingin kabur, tapi Pokpong menariknya kembali. Vitsanu pulang ke rumah dengan wajah babak belur, matanya bahkan tak bisa terbuka. Semua orang di rumah terkejut melihat kondisinya dan bertanya apa yang terjadi. Dengan penuh amarah, Vitsanu memfitnah Pokpong, mengatakan bahwa Pokpong telah menjelek-jelekkan keluarga mereka, menyebut ayah mertuanya sebagai orang tua pelit, ibu mertuanya sebagai perempuan yang hanya bisa menghabiskan uang, dan Nat bersama suaminya sebagai pasangan iblis. Semua orang jadi marah pada Pokpong, kecuali Bibi Lalin yang tetap membela Pokpong. Ia mengatakan Pokpong bukan orang seperti itu. Ibu tiri dan anak-anaknya pun ribut, menuntut ayah Lalin untuk segera mengambil tindakan. Setelah itu, Lalin dan Pokpong dipanggil ke ruangan ayah untuk dimintai penjelasan. Lalin memberikan ponselnya kepada ayah, di dalamnya ada video yang merekam semua kejadian sebenarnya. Vitsanu dan istrinya yang tahu rahasianya terbongkar, berusaha kabur tapi dipanggil kembali oleh ayah mertua. Lalin berkata pada ayahnya bahwa kali ini Pokpong harus mendapatkan keadilan. Ia bahkan menunjukkan luka-luka lebam di tubuh Pokpong, menuntut Vitsanu untuk meminta maaf secara layak. Pokpong juga berkata, asal Vitsanu mau meminta maaf, ia akan memaafkan. Ayah mertua yang tahu tidak bisa membela Vitsanu kali ini, memaksa Vitsanu meminta maaf. Vitsanu akhirnya menurut. Usai kejadian itu, Lalin membawa es batu untuk mengompres luka Pokpong. Ia ingin membawa Pokpong ke rumah sakit, tapi Pokpong menolak karena tak ingin menghabiskan uang. Ia yakin dalam beberapa hari lagi luka itu akan sembuh. Lalin merasa sedih melihat kondisi Pokpong dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Mendengar itu, hati Pokpong pun bergetar. Ia berterima kasih pada Lalin karena datang tepat waktu. Pokpong sadar, badai dalam keluarga ini masih akan terus berlanjut, dan entah kapan ia bisa hidup tenang. Keesokan harinya, saat mandi, Pokpong baru benar-benar merasakan sakit dari luka-luka kemarin. Tak ada pilihan lain. Ia meminta Lalin mencucikan rambutnya. Awalnya, Lalin menolak mentah-mentah, tapi beberapa detik kemudian Pokpong tampak sangat menikmati dan bahagia. Ia tak menyangka bahwa dicucikan rambut oleh orang lain bisa terasa senyaman itu. Lalin bertanya, "Nyaman kan?" "Sangat nyaman, bukan?" Sambil berbicara, Lalin menggosok kepala Pokpong dengan keras. Pokpong juga tidak tinggal diam, ia malah melempar busa sabun ke arah Lalin. Saat sabun masuk ke mata Lalin,
Pokpong dengan lembut mengelapnya. Tatapan mata mereka kembali bertemu. Suasana romantis pun tercipta. Apalagi suara air yang mengalir menambah kehangatan momen itu. Mereka pun terus bercanda dan bermain bersama. Lalin tidak sadar kapan dirinya mulai jatuh cinta pada Pokpong. Saat Lalin membantu Pokpong memakai baju, Pokpong juga dengan lembut membantunya. Kebahagiaan menyelimuti kamar itu. Saat seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu, Nat dan suaminya datang dengan kondisi Nat yang tampak kurang sehat. Ternyata Nat sedang demam, tapi tetap memaksakan diri untuk bekerja, karena besok akan diadakan acara besar dana amal. Ayah Lalin pun memanfaatkan kesempatan itu. Ia memutuskan agar Nat beristirahat dan menyerahkan tanggung jawab acara kepada Pokpong, sekaligus untuk membuktikan kemampuan Pokpong. Jika Pokpong gagal, ia harus keluar dari rumah. Lalin khawatir karena Pokpong belum punya pengalaman, jadi ia menolak keputusan itu. Tapi ayah sudah memutuskan. Pokpong dengan percaya diri menerima tantangan itu. Ia memang menunggu kesempatan membuktikan diri pada ayah mertua bahwa ia pantas untuk Lalin. Keluarga lain merasa senang karena yakin Pokpong akan gagal. Setelah itu, Lalin menemui Pokpong secara pribadi dan menyarankan agar Pokpong menolak tugas tersebut, karena itu jelas-jelas jebakan dari ayahnya. Pokpong tahu, tapi ia tak punya pilihan lain. Ia tak mau Lalin dan dirinya hidup dalam ketakutan setiap hari. Ia mengajak Lalin untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai perlawanan, bukan untuk menghindar. Pokpong meminta Lalin percaya padanya. Keesokan harinya, Pokpong pergi ke hotel tempat acara akan dilangsungkan untuk mengecek persiapan. Ia tidak tahu bahwa Nat telah mengatur segalanya. Manajer hotel mengabari Pokpong bahwa tempat acara telah dibatalkan sepihak, bahkan staf hotel pun diliburkan. Acara tinggal beberapa hari lagi. Jika Pokpong tidak bisa menemukan tempat baru, ia akan gagal total. Pokpong yang putus asa pergi menemui sahabatnya Tat untuk curhat. Tak disangka Tat mengaku sebagai ahli dalam mengadakan acara dan berjanji membantu Pokpong sepenuh hati. Tapi untuk acara sebesar itu, mampukah Tat menanganinya? Saat pulang ke rumah, Pokpong menemukan Lalin sangat khawatir. Ternyata Lalin baru saja bertemu Nat dan Tul yang menertawakan dan yakin suami Lalin tidak akan mampu menyelesaikan tugas itu dan akhirnya harus pergi dari rumah. Siapa yang berhasil akan menguasai perusahaan, begitu kata mereka. Karena kesal, Lalin menantang. Jika Pokpong berhasil, Nat harus mundur dari dana amal. Jika Pokpong gagal, Lalin berjanji tak akan ikut campur urusan dana amal lagi. Dana amal itu adalah warisan ibunya, jadi Lalin sangat peduli. Lalin bertanya pada Pokpong, "Kamu yakin bisa melakukannya?" Saat itu ponsel Pokpong berdering dan ia langsung mengajak Lalin pergi. Mereka menuju tempat Tat dan di perjalanan mereka melihat manajer hotel yang tadi pagi menolak Pokpong. Lalin ingin menghajar manajer itu karena sudah mau membantu Nat menjatuhkan mereka. Tapi Pokpong menahan Lalin karena manajer itu hanya menjalankan perintah. Tiba-tiba manajer itu dirampok 2 orang yang mencuri tasnya. Pokpong segera membantu mengejar para pencuri. Saat menemukan para pencuri itu, ternyata semua itu adalah rencana Tat. Ia sengaja menciptakan situasi agar manajer hotel merasa berterima kasih pada Pokpong dan mau membantu Pokpong mengadakan acara. Pokpong dan Lalin pun sangat senang karena masalah utama telah teratasi. Di rumah, keluarga masih bersemangat karena yakin Pokpong akan gagal dan segera diusir. Hanya bibi Lalin yang mendukung Pokpong dan Lalin, tapi ia sendirian tak bisa melawan mereka. Saat itu Lalin masuk dan menyindir Nat agar segera menelepon orang hotel dan menanyakan perkembangan. Lalin sendiri hendak berganti pakaian untuk pergi ke acara, takut tidak sempat. Semua orang terdiam keheranan. Setelah Lalin dan bibinya pergi, Nat menelepon dan baru tahu bahwa manajer hotel tetap mengizinkan Pokpong mengadakan acara. Semua pun pucat pasi. Di tempat acara, Lalin dengan bangga memperkenalkan Pokpong sebagai suaminya yang tampan. Saat keluarga datang, mereka sangat terkejut karena acara berlangsung sukses. Para tamu memuji kemampuan Pokpong, bahkan bertanya pada ayah Lalin dari mana ia mendapatkan menantu sehebat itu. Mau tak mau, ayah Lalin mengakui kemampuan Pokpong di depan semua orang. Bahkan mereka dipaksa berfoto bersama dengan gaya hati, sangat akrab.
Nat hanya bisa menatap dengan penuh rasa dengki. Pulang ke rumah, ayah Lalin kembali bersikap tidak mengakui Pokpong, meski Pokpong sudah berhasil. Ia bilang, keberhasilan satu kali belum cukup, masih banyak yang harus dibuktikan. Pokpong pun dengan percaya diri menyanggupi tantangan itu. Ayah Lalin memutuskan agar Pokpong mulai bekerja di perusahaan. Sebelum mulai bekerja, Lalin membawanya ke salon untuk merapikan penampilan. Sebagai menantu presiden direktur, penampilan tidak boleh sembarangan. Saat Lalin tertidur di ruang tunggu, Pokpong membangunkannya. Begitu membuka mata, Lalin terkesima melihat Pokpong yang kini tampil menawan. Dengan aura maskulin dan elegan, Pokpong membuat semua wanita yang melihatnya terpana. Lalin yang cemburu melihat Pokpong menjadi pusat perhatian para wanita. Di hari pertama kerja, Pokpong canggung karena tak tahu cara memakai dasi dan meminta bantuan Lalin. Pokpong memperhatikan Lalin dengan penuh kasih sayang. Mereka pun saling menatap penuh cinta. Pokpong baru tiba di kantor sudah menarik perhatian semua pegawai wanita. Setiap perempuan hanya bisa terpesona melihatnya, bahkan ingin langsung memeluk Pokpong. Lalin yang melihat itu langsung menegur mereka. Pokpong pun bekerja dengan penuh semangat, tapi ternyata ia langsung mendapat tugas berat. Manajer menyuruhnya sendirian membereskan semua berkas di gudang. Lalin yang tahu ingin menegur manajer, tapi Pokpong melarangnya karena tak ingin merepotkan Lalin. Ia meminta Lalin percaya padanya. Lalin pun membelikan makanan untuk Pokpong. Mereka makan malam bersama di kantor, saling memandang bahagia hingga semua lelah pun lenyap. Saat satpam menutup pintu kantor, ia tak sadar masih ada orang di dalam. Ketika hendak kembali mematikan lampu, terjadi masalah di lobi dan ia harus pergi. Akhirnya, Lalin dan Pokpong terkunci di kantor dan tidak bisa keluar. Lalin hendak menelepon bantuan, tapi ponselnya mati. Tak ada pilihan lain, mereka harus menginap di kantor. Mereka pun membereskan berkas bersama hingga tertidur kelelahan. Pokpong dengan lembut menyelimuti Lalin, membiarkan kepalanya bersandar di bahunya saat tidur. Saat Lalin terbangun dan melihat Pokpong tidur di sampingnya, ia tanpa sadar tersenyum bahagia. Pokpong tiba-tiba membuka mata menggoda Lalin. "Kamu mau cium aku ya?" Lalin membantah, tapi Pokpong makin menggoda. Bahkan bertanya, "Kalau aku mau mencium kamu, bagaimana?" Saat mereka hampir berciuman, tiba-tiba terdengar suara orang datang. Ternyata satpam sudah kembali. Mereka tiba di rumah saat semua keluarga sedang sarapan. Hanya bibi Lalin yang khawatir, sementara anggota keluarga lain tetap acuh tak acuh. Lalin duduk di kamar, menangis sedih karena merasa ayahnya tidak peduli padanya. Pokpong datang menghibur, berkata bahwa meski tak ada yang peduli, ia masih ada untuk Lalin. Ia mengaku bahwa ia memang dilahirkan untuk melindungi seseorang dan orang itu adalah Lalin. Dengan lembut, Pokpong membelai wajah Lalin dan menyatakan perasaannya. Pokpong ingin mencium Lalin, dan ketika Lalin tidak menolak, saat bibir mereka hampir bertemu, Lalin tiba-tiba malu dan bilang ingin ke kamar mandi. Ayah Lalin yang ingin menjebak Pokpong menyuruh Pokpong menjadi sopir untuk menemuinya bertemu klien. Di perjalanan, terjadi masalah dan akhirnya ayah Lalin harus naik motor bersama Pokpong. Ia sangat ketakutan, tapi pertemuan dengan klien berjalan baik. Saat hendak pulang, ayah Lalin mendengar kabar buruk. Selain bertemu klien, ia juga harus bertemu Manun, teman lama yang kini jadi musuh bebuyutannya. Ayah Lalin pun merasa sedih dan meminta Pokpong menemaninya melepas penat. Di tempat hiburan, ayah Lalin dan Pokpong bernyanyi dan minum bersama, bahkan berpelukan akrab. Akhirnya mereka bertiga, termasuk asisten, mabuk berat dan tidur bersama di satu ranjang di hotel. Saat pagi tiba, ayah Lalin terbangun dan terkejut melihat wajah Pokpong di depannya. Pokpong menjelaskan kejadian semalam, tapi ayah Lalin tidak percaya. Bibi Lalin lalu memperlihatkan video yang ia rekam semalam. Membuat ayah Lalin ketakutan dan membuang ponsel itu. Ia bahkan menuduh video itu hasil editan. Saat bertemu Pokpong lagi, ia memperingatkan Pokpong agar tidak membocorkan kejadian semalam. Dan Pokpong dengan cerdik berkata sudah lupa semuanya. Pokpong bahkan menenangkan ayah Lalin, jika ada masalah keluarga pasti akan saling membantu. Tapi ayah Lalin tetap kesal dan pergi begitu saja. Ayah Lalin lalu menemui Nat dan menanyakan masalah Manun.
musuh lamanya yang baru saja menginvestasikan dana besar ke yayasan. Ayah Lalin tak ingin ada urusan apapun dengan Manun lagi, sehingga meminta Nat mengembalikan uang itu. Tapi Nat dan suaminya sudah terlalu banyak menggelapkan dana. Uang pun tidak ada untuk dikembalikan. Jika rahasia itu terbongkar, kepercayaan ayah Lalin akan hancur dan ia akan kehilangan jabatannya. Tul menenangkan Nat dan berkata akan mengurus masalah itu. Sementara itu, saat ayah Lalin kembali ke kantor, ia tak sengaja mendengar pegawai membicarakan Pokpong yang makan siang bersama satpam, bahkan akrab dengan pegawai lainnya. Ayah Lalin pun mulai curiga. Jangan-jangan Pokpong sedang berusaha merebut kekuasaan dengan menggalang dukungan, seperti yang pernah dilakukan temannya dulu. Ia pun berencana mengusir Pokpong dari rumah dan mengumumkan pada dua menantu lainnya. Siapa yang berhasil mengusir Pokpong akan mendapat bagian saham perusahaan. Kedua menantu itu pun sangat senang, karena selain saham, mereka memang tidak menyukai Pokpong sejak awal. Vitsanu, menantu kedua, memutuskan pura-pura berdamai dengan Pokpong untuk menjebaknya. Namun levelnya masih terlalu rendah dibanding Pokpong. Rencana Vitsanu untuk menjerat Pokpong dengan minuman keras ternyata berhasil dibaca Pokpong. Ketika Vitsanu lengah, Pokpong membalikkan keadaan dan memanfaatkan situasi. Akhirnya Vitsanu tertangkap basah tidur bersama wanita lain di hotel, dan Pokpong memotret kejadian itu lalu meminta Lalin mengirimkannya ke istri Vitsanu. Istri Vitsanu pun syok melihat bukti itu, dan Vitsanu pun tak bisa berkata apa-apa saat berhadapan dengan Pokpong. Di rumah, Lalin menyiapkan makanan spesial untuk Pokpong. Meski rasanya aneh, Pokpong tetap menghargainya dan memakannya. Melihat ekspresi Pokpong yang aneh, Lalin memberanikan diri mencicipi masakan itu dan hasilnya bisa ditebak, rasanya sangat tidak enak. Sementara itu, perusahaan mendapat tawaran kerjasama dari Manun, musuh lama ayah Lalin. Ayah Lalin khawatir kerjasama kali ini penuh risiko. Pokpong berkata untuk menghadapi Manun, keluarga harus bersatu dan melupakan dendam pribadi. Maka Pokpong, Lalin, dan Nat pun sepakat bekerja sama. Namun Nat hanya berpura-pura, ia ingin membuktikan pada ayahnya bahwa Lalin tidak pantas menjadi presiden direktur. Keesokan harinya, Manun datang ke rumah Lalin untuk menantang. Pokpong pun turun tangan membela ayah mertua, bahkan berjanji akan mengawasi Manun. Ayah Lalin pun mulai melihat ketulusan Pokpong dan setuju secara diam-diam. Pada hari ulang tahun Lalin, Pokpong mengajaknya pergi bersenang-senang seharian. Mereka mengenakan baju pasangan, berjalan-jalan, dan berfoto bersama. Mereka juga menikmati matahari terbenam, hingga Lalin teringat ibunya dan menangis. Pokpong pun menghibur Lalin, meyakinkan bahwa saat ini pasti ibu Lalin juga sedang memperhatikan mereka dari atas sana. Di rumah, semua keluarga juga sedang menanti Lalin pulang untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Ayah Lalin ingin memberikan kejutan untuk Lalin. Selama bertahun-tahun ia memang jarang perhatian pada Lalin, dan kali ini ia benar-benar ingin merayakan hari spesial itu bersama. Namun, mereka sudah lama menunggu. Lalin dan Pokpong tak juga pulang, sehingga suasana di rumah pun memanas dan satu persatu anggota keluarga pergi dengan perasaan kesal. Sementara itu, Pokpong membawa Lalin makan di sebuah warung pinggir jalan. Di sana, Pokpong membawa kue ulang tahun dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Lalin. Semua orang di warung pun ikut bernyanyi merayakan ulang tahun Lalin. Sudah lama sekali Lalin tidak merasakan kebahagiaan seperti itu pada hari ulang tahunnya. Ia benar-benar merasa hangat dan senang sejak Pokpong hadir dalam hidupnya. Lalin pun merasa sangat beruntung memiliki Pokpong di sisinya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, mereka berdua tiba-tiba dihadang oleh sekelompok perampok. Pokpong segera menarik Lalin ke belakang, lalu melawan para perampok itu. Mungkin karena Pokpong terlalu kenyang akibat makan kue ulang tahun, ia pun cepat sekali dikalahkan dan berhasil dilumpuhkan oleh para perampok. Lalin mengambil tongkat dan memukul punggung salah satu perampok untuk membantu Pokpong. Tapi Lalin malah ditampar hingga terjatuh. Untung saja Pokpong sigap menangkap Lalin. Para perampok kemudian mengeluarkan pisau dan menyerang Pokpong. Meski terluka, Pokpong berhasil mengalahkan mereka. Orang-orang yang lewat pun membantu dan melaporkan kejadian itu ke polisi.
Tak lama kemudian, ambulans datang dan mereka mendapat perawatan luka-luka. Lalin sangat ketakutan dan menangis saat melihat Pokpong terluka demi menyelamatkannya. Pokpong terus menenangkan Lalin. Namun, setibanya mereka di rumah, ayah Lalin sangat marah ketika melihat putrinya terluka. Ia menyalahkan Pokpong karena dianggap tidak bisa melindungi Lalin, bahkan mengusir Pokpong dari rumah. Ia memanggil dua menantunya untuk menyeret Pokpong keluar, meski Lalin mati-matian membela dan menjelaskan semuanya. Pokpong berusaha melawan, namun tetap saja ia kalah jumlah dan akhirnya berhasil dikunci dan diusir. Dua menantu yang lain pun terus mengejek dan meremehkan Pokpong. Pokpong berkata bahwa ia akan tetap bersama Lalin, dimanapun Lalin berada ia tidak akan pergi. Namun pada akhirnya ia tetap saja dikeluarkan dari rumah. Lalin pun duduk termenung di kamarnya, sedih dan kecewa. Dua putri ibu tiri pun datang dengan penuh kemenangan mengejek Lalin, mengatakan bahwa kini posisi presiden perusahaan pasti akan jatuh ke tangan Nat. Mereka pun pergi dengan penuh percaya diri. Agar Lalin tak bisa menemui Pokpong, ayahnya mengambil semua alat komunikasi Lalin dan meminta penjaga mengawasi pintu serta mengurung Lalin di kamar. Selanjutnya, ia memerintahkan asistennya untuk membawa surat cerai kepada Pokpong dan memintanya untuk menandatangani surat itu. Pokpong diam saja tanpa berkata apa-apa, langsung menandatangani surat cerai dan mengembalikannya pada asisten. Mendengar kabar bahwa Pokpong sudah menandatangani surat cerai, ayah Lalin sangat gembira. Ia pun mengumumkannya pada seluruh keluarga. Bahkan mereka membuka sampahnya untuk merayakan keberhasilan itu. Semua orang di rumah tampak sangat bahagia, seolah-olah baru saja melepaskan beban berat. Namun, saat asisten membuka amplop surat cerai, ayah Lalin terkejut. Ternyata Pokpong iseng mengganti nama surat itu menjadi surat tidak cerai, bahkan menambahkan gambar wajah tersenyum di bawah tanda tangannya. Ayah Lalin hanya bisa marah besar, berteriak menyebut nama Pokpong. Sementara itu, bibi Lalin membantu Lalin kabur dari rumah dan menemuinya di tempat Pokpong. Mereka berdua makan malam bersama dengan bahagia. Di luar ada masalah apapun, mereka tetap menikmati kebersamaan dan kebahagiaan kecil itu. Setelah selesai makan, mereka pulang ke rumah bersama, siap menghadapi keluarga. Ayah Lalin yang melihat mereka bergandengan tangan langsung naik pitam. Ia tetap tidak menyetujui hubungan Lalin dan Pokpong. Lalin berkata, apapun yang terjadi, ia akan tetap bersama Pokpong. Ayah Lalin tidak bisa berkata apa-apa, hanya berbalik pergi, hampir terjatuh karena sakit jantung. Lalin yang melihat ayahnya seperti itu pun menangis. Ia tidak ingin keluarganya terus bertengkar seperti ini. Di kamar, Pokpong melihat Lalin termenung. Ia sengaja melompat ke ranjang dan bercanda agar Lalin tersenyum. Pokpong berkata, malam ini ia harus tidur bersama istrinya. Meskipun Lalin mengusir Pokpong turun dari ranjang, Pokpong dengan cepat memeluk Lalin erat-erat. Perasaan itu membuat jantung Lalin berdebar kencang. Ia bahkan tak berani bergerak. Pokpong pun berbisik kata-kata cinta di telinga Lalin, membuat Lalin sadar ada sesuatu yang janggal. Ia buru-buru bangkit dan mengambil alat-alat perlindungan diri dari samping ranjang untuk memukul Pokpong. Namun Pokpong dengan gesit berhasil menangkap Lalin dan memeluk pinggangnya, sambil mencium pipi Lalin dengan nakal. Lalin tidak tinggal diam. Ia membalikkan badan dan menendang Pokpong tepat ke bagian sensitifnya. Pokpong pun hanya bisa meringis kesakitan dan kembali ke tempat tidurnya. Lalin dengan gemas mengeluarkan semua alat perlindungan dirinya untuk menakut-nakuti Pokpong. Melihat Lalin seperti itu, Pokpong pun tersenyum bahagia dan mereka pun tertawa bersama. Malam itu pun berakhir dengan kebahagiaan di kamar mereka. Sementara itu, ayah Lalin tidak bisa tidur dan curhat pada bibi Lalin. Ia berkata, sebenarnya ia tidak membenci Pokpong. Ia hanya takut anak perempuannya akan bertemu pria yang tidak baik, sehingga ia ingin menguji mereka berdua. Setelah lama memendam perasaan, akhirnya ia bisa berkata jujur dan merasa bahagia. Namun, percakapan mereka ternyata diam-diam didengar oleh seseorang dari luar. Malam itu juga, seseorang datang membawa bor dan mendekati mobil Lalin. Keesokan paginya, Lalin dan Pokpong pergi bekerja dengan ceria tanpa menyadari apapun. Asisten rumah tangga yang lewat di tempat parkir Lalin menemukan genangan oli di bawah mobil Lalin. Asisten ayah Lalin yang sedang lewat juga kaget melihatnya. Mereka segera melapor pada ayah Lalin. Sementara itu, di jalan,
Lalin dan Pokpong tidak tahu ada masalah pada mobil mereka dan tetap bercanda di sepanjang jalan. Tiba-tiba ada mobil yang mendekat dari belakang. Pokpong meminta Lalin mengurangi kecepatan, namun sekeras apapun Lalin menginjak rem mobil tidak berfungsi. Pokpong pun segera menarik setir untuk menghindari tabrakan. Mereka selamat dari kecelakaan, tapi di depan mereka ada persimpangan. Pokpong meminta agar mereka bertukar tempat agar ia bisa mengendalikan mobil. Namun, saat hampir sampai di tuas persneling, tuas itu pun rusak. Pokpong hanya bisa mengingatkan Lalin untuk mengencangkan sabuk pengaman, lalu membanting setir hingga mobil menabrak trotoar. Untungnya, mereka berdua tidak terluka. Ayah Lalin yang khawatir langsung bertanya pada mereka dan menuduh keluarga Nat, karena hanya orang dalam rumah itu yang bisa melakukan hal seperti itu. Lalin yakin hanya mereka yang ingin Lalin dan Pokpong pergi supaya bisa menguasai perusahaan. Semua orang saling menyalahkan, tapi tak ada yang berani mengaku. Ayah Lalin akhirnya meminta semua orang tidak saling curiga sampai ada bukti. Ia dan asistennya masuk ke dalam untuk membicarakan masalah ini dan memutuskan akan menyelidiki diam-diam agar tidak menimbulkan kegaduhan. Sementara itu, asisten rumah tangga bernama Meo sangat ahli dalam mengamati orang. Ia memperhatikan hampir semua anggota keluarga. Berkat bantuan Meo, Pokpong mengetahui banyak rahasia mereka. Vicanu ternyata berselingkuh di luar rumah, sementara istrinya sibuk dengan narkoba. Ibu tiri Lalin suka menghamburkan uang, bahkan rela mengeluarkan puluhan juta demi barang bermerek. Sementara Tul selalu diam-diam menelepon seseorang yang mencurigakan. Hanya Nat yang tidak bisa ditemukan celahnya. Di malam hari, Pokpong kembali menghibur Lalin agar ia tidak stres. Pokpong berhasil membuat Lalin tertawa, mereka pun saling berpelukan bahagia di kamar. Kebahagiaan itu membuat Lalin bisa tertawa lepas dan sejenak melupakan semua masalah. Ketika mereka sedang bercanda, Pokpong tiba-tiba keluar balkon menerima telepon. Ternyata, itu adalah ibunya Pokpong yang menelepon. Sampai sekarang, Pokpong masih merahasiakan masalah rumah tangganya dari orang tuanya dan tidak ingin Lalin tahu tentang keluarganya. Kata-kata mesra Pokpong saat menelepon membuat Lalin curiga ia sedang menyembunyikan sesuatu. Ia pun menunggu Pokpong kembali dan bertanya apakah Pokpong sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Pokpong menjawab tidak ada apa-apa. Lalin masih kesal karena Pokpong sempat mengatakan rindu dan cinta lewat telepon, tapi sekarang malah menyangkal. Keesokan harinya, Pokpong berkata pada Lalin bahwa ia ada janji dengan Tat lalu pergi. Karena curiga, Lalin pun diam-diam mengikuti Pokpong. Ia melihat Pokpong masuk ke sebuah restoran mewah dan memeluk seorang wanita. Lalin pun mendekat dan memandang Pokpong dengan penuh luka hati. Pokpong terkejut melihat istrinya. Lalin merasa Pokpong berbohong untuk bertemu wanita lain, apalagi wanita itu jauh lebih tua. Ia pun semakin marah dan langsung pergi sambil menampar Pokpong. Wanita dan pria yang bersama Pokpong pun mengejar mereka keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Dalam pikiran Lalin, Pokpong pasti berselingkuh dengan wanita itu. Ia tidak tahan lagi dan berkata pada Pokpong bahwa Pokpong adalah suaminya. Dua orang itu pun terkejut karena mereka adalah orang tua Pokpong. Pertemuan pertama Lalin dengan mertua berlangsung dengan sangat canggung. Namun, orang tua Pokpong tidak menyalahkan Lalin. Mereka hanya penasaran mengapa Pokpong menikah tanpa memberitahu mereka. Pokpong ingin menjelaskan, tapi Lalin malah menangis dan berkata bahwa ia menikah dengan Pokpong karena dipaksa. Akhirnya, orang tua Pokpong bertanya apakah Pokpong mencintai Lalin. Pokpong belum pernah mengatakannya secara langsung, tapi kali ini ia memeluk Lalin dan berkata bahwa ia melakukan semua itu karena cinta. Ayah Pokpong lalu bertanya pada Lalin, apakah ia mencintai putranya? Pokpong menunggu jawaban Lalin dengan cemas. Setelah berpikir lama, Lalin menjawab bahwa ia belum yakin, tapi mungkin ke depannya ia akan mencintai Pokpong. Saat itu, ibu Pokpong berdiri, melepas cincin dari jarinya dan memberikannya kepada Lalin. Cincin itu adalah cincin pertama yang diberikan ayah Pokpong pada ibunya, sangat berharga dan penuh makna. Meski Lalin berkali-kali menolak, ibu Pokpong tetap memaksa Lalin menerimanya.
tanda bahwa ia sudah menerima Lalin sebagai menantu. Akhirnya, Lalin menerima cincin itu dan tak lupa meminta maaf. 4 orang itu pun tersenyum bahagia bersama. Keesokan harinya, asisten rumah tangga menemukan sebuah kantong berisi alat-alat sabotase mobil Lalin dan juga sebuah cincin berlian. Ia menyerahkan semuanya pada ayah Lalin. Ayah Lalin pun tahu siapa pelakunya dan langsung menegur istrinya, Ibu Tiri Lalin. Ternyata cincin berlian itu adalah milik Ibu Tiri Lalin dan ia yang telah merusak mobil Lalin. Ia melakukan semua itu demi anak perempuannya karena tahu suaminya sangat menyayangi Lalin dan pasti akan menyerahkan perusahaan padanya. Ibu Tiri Lalin mengaku melakukan semua itu karena merasa suaminya tidak pernah benar-benar mencintainya dan ia yakin suaminya hanya akan memberikan perusahaan pada Lalin. Ayah Lalin pun sangat kecewa dan Lalin akhirnya tahu bahwa ayahnya memang sangat menyayanginya dan juga ibunya yang telah tiada. Saat ini ayah Lalin meminta maaf pada Lalin karena telah menyebabkan banyak masalah keluarga. Hubungan ayah dan anak pun membaik dan mereka berjanji akan saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Ayah Lalin meminta Pokpong agar tetap menjaga dan melindungi Lalin sampai ia benar-benar menyerahkan perusahaan pada Lalin. Namun, setelah itu, Pokpong harus menceraikan Lalin karena menurutnya Pokpong tidak pantas untuk Lalin. Orang tua Pokpong akhirnya mengetahui alamat keluarga Lalin lewat Tat. Mereka berpura-pura mengirim hadiah untuk keluarga Lalin sebelum kembali ke kampung halaman. Padahal sebenarnya mereka ingin bertemu langsung. Saat mereka tiba, ayah Lalin sedang merawat taman mawar favorit mendiang istrinya. Ia melihat kedua orang tua Pokpong datang dengan penuh kebahagiaan. Awalnya mereka berbicara dengan ramah, tapi kemudian ayah Pokpong salah paham mengira ayah Lalin hanya tukang kebun dan meremehkannya. Sementara ayah Lalin pun tidak mau kalah. Mereka saling beradu mulut sampai akhirnya masuk ke rumah dan mengetahui identitas masing-masing. Namun, setelah tahu, mereka tetap saja tidak akur, bahkan hampir berkelahi. Lalin dan Pokpong yang baru saja pulang harus memisahkan mereka dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Orang tua Pokpong merasa kesal karena Pokpong diperlakukan tidak adil di rumah Lalin. Pokpong menjelaskan bahwa Lalin harus menghadapi keluarga Ibu Tiri sendirian dan ia tidak mungkin meninggalkan Lalin. Orang tua Pokpong pun akhirnya mendukung Pokpong sepenuhnya dan mendoakan kebahagiaan mereka. Bibi Lalin melihat Lalin stres berat setelah semua kejadian, maka ia mengajak Lalin minum-minum untuk melepas penat. Mereka berdua pun mabuk sampai tidak bisa berdiri. Saat Lalin kembali ke kamar, ia terlalu mabuk dan bersandar pada Pokpong. Pokpong membaringkan Lalin, menyelimutinya. Tapi tiba-tiba Lalin bangun dan bertanya pada Pokpong apakah semua ini hanya mimpi. Tatapan Lalin berubah, tangannya mulai meraba tubuh Pokpong. Lalu tiba-tiba ia merobek baju Pokpong dan langsung menyerangnya dengan penuh nafsu. Pokpong yang kaget berteriak bahwa ini bukan mimpi, ini nyata. Namun Lalin yang mabuk tidak peduli dan terus menyerang Pokpong. Mereka pun berkejaran di kamar. Pokpong dengan cepat lari ke kamar mandi untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Lalin terbangun dan sadar apa yang terjadi semalam. Ia sangat malu dan berusaha menghindari Pokpong. Ia bersyukur yang terjadi semalam dengan Pokpong, bukan dengan Tul. Pokpong pun dengan tegas menyatakan bahwa mulai sekarang kontrak pernikahan mereka tidak berlaku lagi. Ia akan melakukan apa yang diperintahkan hatinya, lalu langsung mencium Lalin. Lalin pun menyerah pada perasaannya dan menerima cinta Pokpong. Pokpong menyadari Tul melakukan hal mencurigakan, lalu diam-diam membuntutinya. Namun Tul sangat licik sehingga Pokpong tidak menemukan bukti apapun. Sementara itu, Tul dan Manun telah bekerja sama. Walaupun tujuan mereka berbeda, namun jika bersatu, mereka bisa mengguncang keluarga Lalin. Meski Pokpong belum mendapatkan bukti, sikap Tul sudah mulai kelihatan gelisah. Keesokan harinya, Manun datang ke perusahaan. Pokpong mendengar ia berbicara dengan seseorang, namun saat Pokpong mengejar, ia sudah terlambat. Pokpong pun mulai curiga ada orang dalam yang bekerja sama dengan Manun dan meminta seseorang menyelidiki Manun.
Sementara itu, ayah Lalin mengundang pengacara untuk memperbarui surat wasiat dan menetapkan Lalin sebagai presiden perusahaan. Anak-anak ibu tiri pun tidak terima dan menuntut penjelasan. Ayah Lalin mengatakan bahwa ia sudah mengetahui Nat menggelapkan dana perusahaan dan sangat kecewa pada Nat. Nat pun marah dan mengancam tidak akan membiarkan Lalin hidup tenang. Tul yang melihat itu takut rahasianya terbongkar, apalagi ia sudah bersekongkol dengan musuh ayah Lalin untuk mendapatkan harta keluarga. Ia pun memutuskan untuk menyingkirkan ayah Lalin lebih dulu. Ia menyewa orang untuk mencelakai ayah Lalin pada hari peringatan kematian ibunda Lalin. Pada hari itu, ayah dan Lalin pergi ke kuil untuk berdoa. Mereka tidak tahu bahwa ada bahaya mengintai. Saat ayah Lalin sedang memperhatikan Lalin yang menyiram bunga, seorang penjahat datang dari belakang dengan pistol. Untung saja Pokpong tiba tepat waktu dan berhasil melindungi mereka, meski terkena tembakan di tangan. Meski terluka, Pokpong tetap berusaha menangkap penjahat itu dan mencari tahu siapa dalangnya. Namun, teman penjahat itu datang dan Pokpong yang sudah terluka tidak bisa berbuat banyak, sehingga mereka berhasil melarikan diri. Ayah Lalin yang melihat Pokpong berdarah langsung membalut luka Pokpong. Namun, karena malu sudah terlalu memperhatikan Pokpong, ia pura-pura tidak peduli. Sesampainya di rumah, semua orang sangat khawatir. Mereka menuduh Manun sebagai dalang, namun tak menyangka bahwa sebenarnya dalangnya adalah Tul, menantu yang mereka percayai. Tul bahkan mengutus orang untuk memata-matai Pokpong dan mengambil foto Pokpong bersama Tat, lalu mengirimkannya ke ayah Lalin. Ayah Lalin langsung menuduh Pokpong sebagai kaki tangan Manun dan bersekongkol untuk menjatuhkannya. Meski Pokpong sudah menjelaskan, ayah Lalin tetap tidak percaya dan mengusir Pokpong. Sementara itu, adik Lalin memergoki suaminya, Vitsanu, sedang diam-diam berbicara dengan Tul. Ia curiga dan membuntuti mereka hingga ke sebuah bar, namun di sana ia dihalangi oleh penjaga. Mengetahui hal itu, Vitsanu dan Tul buru-buru membawa adik Lalin pergi. Namun, saat keluar dari toilet, adik Lalin melihat Manun masuk dan ia pun mengikutinya, lalu mendengar rahasia besar. Namun, tiba-tiba teleponnya berdering, membuatnya panik dan tidak bisa menghubungi Lalin. Ia pun bersembunyi dan mengirim pesan pada Lalin berisi alamat dan nomor polisi mobil, sehingga Lalin dan Pokpong bisa datang menolongnya tepat waktu. Saat para penjahat hendak mencelakainya, Lalin datang dengan berpura-pura tersesat, sehingga Pokpong dan Tat bisa menyelamatkan adik Lalin. Lalin juga membantu menghadang para penjahat dengan mundurkan mobilnya. Dua bersaudara itu pun saling berpelukan bahagia. Biasanya adik Lalin selalu memihak ibu tiri dan melawan Lalin, tapi kali ini ia mulai berubah. Namun, setelah kejadian itu, ia mendapat pesan ancaman agar diam demi melindungi ibu dan kakaknya. Keesokan harinya saat pulang ke rumah, walau didesak semua orang untuk bercerita, ia tetap bungkam karena diancam Tul dan semakin takut. Lalin dan Pokpong pun menyarankan ayah Lalin untuk segera mengumumkan penunjukan presiden perusahaan agar musuh bergerak dan mudah ditemukan. Benar saja, setelah surat penunjukan diserahkan pada pengacara, para musuh bergerak. Tul mengancam pengacara untuk mengambil surat penunjukan dan memerintahkan orang untuk mencelakai ayah Lalin dan Pokpong. Pokpong melawan para penjahat dan membawa ayah Lalin kabur. Saat terpojok, Pokpong mengajak ayah Lalin menceburkan diri ke sungai untuk bersembunyi. Namun ayah Lalin tertembak. Pokpong susah payah menolong ayah Lalin dan membawanya kembali ke kampung untuk bersembunyi. Sementara itu, Pokpong meminta Tat menjaga Lalin dan bersama Lalin menyusun rencana untuk menjebak musuh. Di rumah, semua orang panik karena mendengar ayah Lalin dan Pokpong mengalami kecelakaan dan belum ditemukan. Keluarga ibu tiri pun pura-pura berduka, sementara Lalin ikut berakting seolah-olah sangat khawatir. Keesokan harinya, asisten ayah Lalin mengumumkan bahwa pengacara yang dipercaya ayah Lalin telah meninggal karena kecelakaan. Penyebab kematian itu hanya diketahui oleh Tul, yang mengatur semuanya agar terlihat seperti kecelakaan. Surat pengangkatan ketua baru juga sudah diperbarui, dan tentu saja penerusnya adalah Nat. Nat tidak tahu semua ini adalah ulah Tul, sehingga ia merasa puas dan mengira ayahnya mengakui kemampuannya. Nat pun menyatakan bahwa jika Lalin mau meminta maaf padanya, ia akan mengizinkan Lalin tetap di perusahaan. Namun,
Lalin tentu saja menolak melakukan itu dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Sementara itu, adik perempuannya, Bao, pura-pura mendukung Nat untuk menutupi niatnya, yang diam-diam membantu Lalin. Ia berencana tetap tinggal di perusahaan untuk mengawasi segala sesuatu bagi Lalin. Dengan bantuan ini, Lalin pun lebih tenang dan pergi mencari ayahnya bersama Pokpong. Saat akhirnya mereka bertemu, Lalin tahu ayahnya masih selamat, sehingga ia bisa makan dan minum dengan lega. Saat Lalin sedang mabuk, orang tua Pokpong juga datang ke restoran. Setelah makan dan minum sedikit lagi, Lalin terlalu mabuk hingga pingsan. Keluarga Pokpong pun membawanya pulang ke rumah mereka. Pokpong tetap bertekad merahasiakan jati diri keluarganya. Jadi saat ia membawa Lalin pulang, ia berbohong bahwa rumah itu adalah milik majikan tempat orang tuanya bekerja. Pagi-pagi sekali, Pokpong membangunkan Lalin. Lalu mereka berdua pergi diam-diam, takut ketahuan orang tua Pokpong. Sementara itu, ayah Lalin yang khawatir dirinya adalah target Manun mencuri ponsel untuk mengabari keluarganya. Tanpa disangka, di daerah sungai itu tidak ada sinyal, sehingga ia terus berjalan mencari tempat yang ada sinyal. Saat sedang sibuk mencari, ia malah bertemu dengan orang tua Pokpong. Tanpa sengaja, ia berlari ke jalan dan hampir tertabrak mobil orang tua Pokpong. Untungnya mereka bisa mengerem tepat waktu, meski membuat ayah Lalin ketakutan hingga pingsan. Mereka pun membawa ayah Lalin kembali ke pondok. Akhirnya, Lalin bertemu lagi dengan ayahnya. Orang tua Pokpong yang sudah tahu kisah keluarga Lalin memberi dukungan dan semangat pada Pokpong. Mereka adalah orang tua yang bijak dan selalu menyayangi Lalin. Ketika melihat menantu mereka dalam kesulitan, mereka pun siap membantu dan mendukung. Orang tua Pokpong selalu menjadi sandaran bagi Pokpong. Sementara itu, adik perempuan Lalin, Bao, terus diam-diam membantu Lalin. Ia menyelinap ke kamar Nat untuk mencari dokumen pengangkatan ketua dari ayah mereka. Setelah berhasil mendapatkannya, ia malah ketahuan oleh kakak iparnya, Tul. Bao berusaha melarikan diri, tapi akhirnya tertangkap, dipukul perutnya lalu didorong jatuh dari lantai atas. Tul sengaja membuat seolah-olah Bao melakukan bundir dengan mengirim pesan permintaan maaf ke keluarga, sehingga semua orang percaya Bao mengakhiri hidupnya sendiri. Tak disangka, Bao masih selamat berkat pertolongan dokter. Meski lolos dari maut, Bao mengalami koma. Kini, satu-satunya harapan untuk membongkar kejahatan Tul hanyalah jika Bao bisa sadar kembali. Lalin dan ayahnya yang tinggal di desa sangat terpukul mendengar Bao celaka. Ayah Lalin ingin segera kembali ke kota untuk menyelesaikan semuanya, tapi Pokpong menenangkan dan menyarankan agar mereka menunggu waktu yang tepat. Jika mereka muncul sekarang, semua rencana dan usaha yang sudah dilakukan akan sia-sia. Setelah mempertimbangkan, Lalin dan ayahnya pun sepakat tetap bersembunyi sampai saatnya tiba. Kehidupan yang tenang dan romantis di desa membuat hubungan Lalin dan Pokpong semakin dekat. Suatu malam, Pokpong menyiapkan air hangat untuk Lalin mandi, dan sangat bahagia ketika Lalin mengizinkannya mandi bersama. Lalin sedikit malu, sedangkan Pokpong tetap jahil membuat Lalin tertawa. Tiba-tiba, ayah Lalin muncul. Lalin buru-buru menyembunyikan Pokpong di bawah air, membuat Pokpong hampir kehabisan napas. Ketika Tat datang, giliran Pokpong yang dikenai hukuman membuat Lalin menelan banyak air. Kedua orang itu tegang tapi juga lucu, penuh kebahagiaan. Suatu hari, ibu mertua Lalin mengajarinya menembak senjata sebagai bekal perlindungan diri jika terjadi bahaya. Ia membawa banyak jenis senjata dan mengaku meminjam dari keluarga majikan. Ia juga bilang bahwa dulunya pernah ikut klub menembak, jadi tahu sedikit cara menembak. Lalin melihat semua senjata itu dan merasa aneh. Siapa yang mau meminjamkan senjata mahal ke pembantu? Ibu mertua Lalin juga sangat ahli menembak, sangat tepat sasaran. Seorang yang hanya ikut klub menembak tidak mungkin sehebat itu. Lalin makin curiga keluarganya Pokpong penuh rahasia. Untuk menjawab rasa penasarannya, Lalin diam-diam bersembunyi di mobil orang tua Pokpong dan mengikuti mereka ke sebuah villa besar. Di dinding villa tergantung banyak foto keluarga dan penghargaan Pokpong. Semuanya membuktikan keluarga Pokpong bukan orang biasa. Bahkan Pokpong adalah pria berbakat yang rela hidup susah demi dirinya.
Saat Lalin masih sibuk dengan pikirannya, orang tua Pokpong datang dan langsung menelepon Pokpong untuk pulang. Semua rahasia sudah terbongkar. Lalin pun kini ada di rumah Pokpong. Pokpong segera pulang dan bertemu Lalin. Lalin hanya bisa menangis dan menyalahkan diri sendiri karena tidak percaya pada Pokpong, hingga Pokpong harus menahan banyak hinaan dan perlakuan tidak adil sejak pertama bertemu. Dulu Pokpong sudah jujur soal keluarga dan dirinya, tapi Lalin tidak percaya. Kali ini Lalin bertanya, jelas-jelas Pokpong tidak kekurangan uang. Kenapa mau menikah pura-pura dengannya dan berkorban sebegitu banyak? Pokpong menjawab bahwa ia melakukan semua itu karena mencintai Lalin dan ingin melindungi Lalin. Ia tahu Lalin harus menghadapi dunia sendirian. Tak ada yang peduli pada Lalin. Maka Pokpong ingin menjadi orang yang menemani dan berbagi segalanya dengan Lalin. Ayah Lalin yang mendengar percakapan itu juga datang. Orang tua Pokpong sudah menceritakan semuanya pada ayah Lalin. Ayah Lalin merasa bersalah atas penderitaan Pokpong. Meski keluarga Lalin memperlakukan Pokpong buruk, Pokpong tetap peduli, selalu menjaga dan melindungi Lalin. Sebagai ayah, ia malu dan menyesal. Sudah salah menilai Pokpong dan tidak ingin keluarganya terus terseret masalah lagi. Ia dan Lalin memutuskan untuk menyelesaikan semua masalah keluarga sendiri. Semua orang sudah terlalu banyak membantu. Di kantor, hanya tantenya Lalin yang tinggal di perusahaan untuk terus membantu Lalin. Tante Lalin berusaha keras mempertahankan perusahaan dengan seluruh kemampuannya. Ia harus berhati-hati karena takut pengawasan Manun. Musuh-musuh tahu Lalin dan tantenya masih berkomunikasi. Jadi mereka mengutus orang untuk mengawasi Tante Lalin. Saat Tante Lalin ke kafe teman Lalin, ia diam-diam dilindungi oleh teman Lalin. Karena sebelumnya Lalin sudah meminta mereka menjaga tantenya. Musuh ayah Lalin mengira sang ayah telah meninggal. Sehingga ia dengan senang hati mengirim karangan bunga ke kantor untuk memprovokasi semua orang. Tante Lalin sangat marah dan mengusirnya. Orang itu tidak terima dan mengirim orang untuk membalas dendam. Saat Tante Lalin sedang di ruang rapat membahas proyek, tiba-tiba dua orang tak dikenal datang mengancam. Namun ia melawan dengan tongkat. Salah satu dari mereka mengeluarkan pistol dan memaksa Tante Lalin membocorkan keberadaan Lalin, tapi ia tetap bersikeras melindungi keponakannya. Untung, kedua teman Lalin datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Pekerja yang ada di sana juga ikut membantu, sehingga para penjahat itu berhasil dipukuli. Untuk mencari kambing hitam atas kejahatan Tul, Manun membuat skenario palsu dan mengutus orang menculik Vitsanu. Ia menggunakan bukti-bukti palsu untuk memaksa Vitsanu mencari tahu keberadaan Lalin. Vitsanu dipukuli hingga tidak bisa melawan dan akhirnya menuruti perintah Manun. Ia berhasil melacak lokasi mobil Lalin dan mengetahui tempat persembunyian Lalin. Tindakan ini tidak sengaja diketahui oleh asisten ayah Lalin, yang kemudian memberitahu Tante Lalin. Tak disangka, rencana Manun berhasil sehingga keluarga Lalin percaya Vitsanu adalah pengkhianat. Saat Lalin dan ayahnya kembali, mereka segera menemui Tante di kafe teman Lalin. Namun, anak buah Manun berhasil melacak mereka lewat GPS dan segera bergerak. Untungnya mereka segera sadar dan berhasil melarikan diri. Tapi mereka tetap dikejar. Lalin dengan berani mengalihkan perhatian para penjahat agar ayah dan tantenya bisa kabur. Saat Lalin terpojok, Pokpong datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Pokpong berkata bahwa masalah Lalin sekarang juga jadi masalahnya. Ia juga dalam bahaya. Jadi tidak bisa hanya dia menunggu kematian. Ia tidak akan membiarkan Lalin menolak bantuannya. Lalin mencoba melarikan diri, tapi Pokpong menahannya dengan ciuman. Pokpong pun meminta Lalin agar mereka bisa memulai hubungan dari awal lagi. Setelah berbicara dari hati ke hati, Lalin setuju untuk kembali berpacaran dengan Pokpong. Sementara itu, Tul dan Nat pergi ke luar negeri untuk bernegosiasi proyek. Tul merasa semua rencananya lancar dan akan sukses, tapi Nat tiba-tiba berubah pikiran dan membatalkan kontrak. Proyek ini sebenarnya adalah jebakan Manun dan Tul untuk menipu perusahaan agar jatuh ke tangan mereka, tapi Nat akhirnya sadar ada kejanggalan. Meskipun tidak akur dengan Lalin, Nat tetaplah anak berbakti yang tidak ingin perusahaan ayahnya hancur, sehingga ia menentang Tul.
Rencana Tul pun hancur dan ia memperlihatkan sifat aslinya. Kejadian ini membuat Nat curiga pada Tul. Ia teringat video Bao sebelum melompat dari gedung yang pernah diperlihatkan asistennya. Juga berbagai tindakan Tul yang mencurigakan hari itu. Nat makin takut Tul benar-benar pelaku kejahatan pada ayah dan adiknya. Ia pun segera pulang. Setelah Lalin dan ayahnya kembali dari pelarian, mereka memperketat penjagaan rumah untuk mengantisipasi serangan mendadak. Ibu tiri Lalin tidak percaya suaminya masih hidup. Setelah tahu bahwa semua kekacauan keluarga disebabkan oleh Vitsanu, ia semakin terpukul dan menyesal karena telah percaya pada orang yang salah. Tul yang baru kembali dari luar negeri merasa panik dan menyusup ke rumah untuk memantau situasi. Ia mendengar seluruh percakapan keluarga dan merasa puas, karena kini ada Vitsanu yang jadi kambing hitamnya. Karena takut Lalin dalam bahaya, Pokpong tidak membiarkan Lalin pulang ke rumah, melainkan menitipkannya di rumah sahabatnya, Tad. Saat masuk kamar, Lalin melihat Pokpong menyembunyikan sesuatu di belakang punggung. Setelah didesak, Pokpong akhirnya ketahuan menyembunyikan sesuatu yang memalukan. Lalin pun buru-buru mengusirnya keluar kamar dan menegaskan meski mereka sudah pacaran kembali, bukan berarti Pokpong boleh mengulangi kejadian malam mabuk itu lagi. Pokpong menutup pintu dan tersenyum bahagia di luar. Begitu juga Lalin di dalam kamar. Pagi berikutnya, Lalin terbangun dan melihat Pokpong tidur di sampingnya. Ia bertanya kenapa Pokpong ada di situ. Pokpong menjawab semalam ia memperbaiki AC di kamar Lalin. Lalu karena kepanasan, ia melepas baju dan akhirnya Lalin memeluknya semalaman. Lalin pun malu dan memukul Pokpong. Saat itu Tad menelepon, ia sudah menemukan posisi Vitsanu dan mengirimkan lokasi pada Pokpong. Pokpong segera pergi ke lokasi pertemuan. Sementara itu, setelah Nat pulang ke tanah air, ia langsung ke kantor untuk mencari dokumen pengangkatan ketua. Saat ia sedang mencari, asisten masuk. Nat mengira itu Tul dan menyatakan bahwa ia mencurigai Tul adalah dalang semua kekacauan. Ia pun berjanji akan mengusut semuanya hingga tuntas. Setelah itu, Nat pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Bao. Duduk di samping tempat tidur adiknya, Nat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri karena demi ambisi dan harta ia justru menghancurkan seluruh keluarga. Ternyata kata-kata Nat membuat Bao bereaksi. Muncul keajaiban. Bao sadar dan memperingatkan Nat agar berhati-hati karena Tul adalah anak Manun. Tiba-tiba Tul datang ke rumah sakit mencari Nat. Nat khawatir Tul tahu Bao sudah sadar, maka ia pura-pura memaafkan Tul dan meminta Tul mengajaknya ke tempat sepi. Dalam perjalanan, Manun menelepon Tul dan memerintahkannya untuk membunuh Nat demi melindungi keluarga mereka. Ayah Lalin memutuskan kembali ke perusahaan. Asisten berusaha mengungkap kebenaran di balik tragedi Bao dan meminta bantuan untuk memulihkan rekaman CCTV yang dihapus. Begitu rekaman terlihat Tul mengejar Bao ke lift. Namun, anak buah Manun datang dan orang yang diminta memulihkan rekaman pun dihajar di tempat. Sementara asisten sempat kabur. Ia berlari sambil menelepon bos untuk memperingatkan Nat. Namun sebelum sempat bicara, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan asisten pun tewas. Manun berhasil mengambil bukti video yang membongkar kejahatan Tul. Tad membuntuti Tul hingga ke sebuah gudang kosong, namun ia tertangkap. Beruntung, Tad cukup cerdik dan berhasil mengalahkan para penjahat itu. Saat bersamaan, Pokpong dan Lalin juga menemukan lokasi tersebut. Para penjahat sudah menunggu mereka jatuh ke dalam perangkap. Pokpong yang sadar situasi berbahaya, segera menarik Lalin bersembunyi dan memintanya melarikan diri, sementara Pokpong akan mengalihkan perhatian musuh. Situasinya benar-benar genting, namun Lalin tidak pergi. Ia justru mengambil tongkat dan membantu Pokpong. Bersama-sama mereka akhirnya mengalahkan para penjahat. Tul yang berhasil kabur dari Pokpong dan Lalin, pulang ke rumah untuk mengemas barang dan melarikan diri. Namun, ibu tiri Lalin menghadangnya sambil membawa pisau dan memakinya habis-habisan. Tul mendorong ibu tiri Lalin, lalu segera kabur. Tapi sudah dihadang Lalin dan Pokpong. Ia pun mengaku Nat dalam bahaya. Bersamaan, ayah dan tante Lalin juga baru pulang dan menceritakan nasib asisten yang tewas. Polisi datang menyelidiki kasus itu dan mengabari ayah Lalin, lalu segera membawa asisten ke rumah sakit. Berkat bantuan polisi, rekaman video bisa dipulihkan dan semua keluarga pun tahu Tul adalah kaki tangan Manun. Kini,
Nat berada di tangan Tul dan dalam bahaya besar. Tul membawa Nat ke tempat terpencil dan berniat membunuhnya. Ia tahu istrinya sudah mengetahui semua kejahatan yang ia lakukan dan ingin menghabisinya selamanya. Tul mengaku tak pernah mencintai Nat. Orang yang ia cintai sebenarnya adalah Lalin. Nat hanyalah pion dalam permainannya. Mendengar itu, Nat marah dan menampar Tul. Tul naik pitam dan berusaha mencekik Nat. Pokpong dan Lalin memaksa Vitsanu memberitahu lokasi Nat, tapi Vitsanu malah diserang anak buah Manun, meski beruntung masih selamat. Lalin tiba tepat waktu saat Tul hendak membunuh Nat. Lalin meminta Tul melepaskan Nat, namun Tul mengarahkan pistol ke Lalin. Ketika Tul hendak menembak, Lalin langsung memeluk Nat. Lalu Pokpong datang dan menembak Tul untuk menyelamatkan mereka. Tul melarikan diri ke gudang, Pokpong mengejarnya. Tul bersembunyi di kegelapan dengan pistol terarah pada Pokpong, tapi Pokpong dengan naluri tajam berhasil menghindar dan menembak kembali hingga Tul tertembak. Pokpong mendekat, membujuk Tul agar menyerahkan diri, namun tiba-tiba Manun datang dan mengarahkan pistol ke kepala Pokpong, memerintahkan Tul kabur. Saat Manun hendak menembak Pokpong, Lalin dan Nat masuk ke dalam gudang dan menawarkan diri sebagai pengganti Pokpong. Saat itu polisi tiba. Manun yang bersikeras melawan akhirnya ditembak mati di tempat. Anak Manun, Tul, juga ditangkap. Dengan demikian, ayah dan anak penjahat itu menerima hukuman atas kejahatan mereka. Semua orang bisa kembali bersatu dan pulang ke rumah dengan bahagia. Pokpong hendak pergi diam-diam, namun keluarga Lalin mengejarnya, memohon dan berterima kasih karena berkat Pokpong, keluarga mereka selamat dari bencana. Lalin pun mengumumkan identitas Pokpong yang sebenarnya. Pokpong adalah putra konglomerat mutiara terkenal. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Pokpong berkata tugasnya sudah selesai. Kini saatnya ia beristirahat. Mereka pergi ke rumah sakit bersyukur karena Bao sudah sadar. Dan kini keluarga Lalin benar-benar utuh dan bahagia. Sementara itu, Vitsanu yang sempat selamat kembali ke rumah sakit mencari Bao. Namun sebenarnya mencari uang yang disembunyikan. Ternyata Pokpong menemukan uang itu di koper Vitsanu dan menyitanya. Lalu Nat memanggil polisi untuk menangkap Vitsanu. Akhirnya, Vitsanu pun tidak bisa lolos dari hukuman. Setelah itu, Tat meminta Pokpong membantunya menjual mutiara, tapi Pokpong menolak. Tat bilang mutiara itu untuk Lalin. Jika Pokpong tidak mau, ia akan kehilangan kesempatan memulai hubungan baru dengan Lalin. Mendengar itu, Pokpong pun setuju. Malam harinya, Lalin datang ke pesta. Acara dibuka dengan tarian para pria tampan, termasuk Tat, asisten, dan ayah Lalin. Ketiganya sangat menarik perhatian penonton. Tarian itu diakhiri dengan kemunculan Pokpong yang tampil memesona seperti saat pertama kali bertemu Lalin. Pokpong membawa kotak berisi mutiara untuk Lalin. Mereka saling memperkenalkan diri seperti saat pertama kenal. Lalin lalu memberikan mutiara itu untuk melamar Pokpong, dan Pokpong menjawabnya dengan ciuman. Setelah melewati banyak badai, akhirnya mereka bisa bersama dengan restu semua orang. Dan film pun berakhir.